lebih prefer untuk teman-teman, kalau memang teman-teman mampu dan berkeinginan untuk menggunakan statistik inferensial tidak ada masalah. Tapi kalau memang tidak bisa dan tetap pengen menggunakan kuantitatif, tapi silakan menggunakan statistik deskriptif. Jadi ini beberapa hal yang nanti teman-teman bisa lakukan di penelitian di KTTN, teman-teman. Apa sih bedanya antara dua model statistik ini secara umum? Nah, kita lihat video aja ya. Akan lebih nyaman kalau kita lihat video. Oke, ini ada dua video, nanti silahkan dicek. Nanti saya akan putarkan sampai sekitar 10 menit ya sampai. Oke. Kalau kelihatan gambarnya silakan ya. Statistics can be defined as the collection and interpretation of data. All around the world, we use statistics to measure and analyze variability. People have different heights, weights, hair, food preferences, and so on. These things are all variable because they change among different individuals. There are two statistics. There's inferential statistics and there's descriptive statistics. Inferential statistics deals with taking a sample and analyzing that sample to make judgments or claims about a population. Descriptive statistics refers to getting data and talking about it. So when you hear a professor say something like the average midterm score was 65%, they are using descriptive statistics. We often use things like histograms and graphs to help us summarize and explain descriptive statistics. The first part of the course deals with descriptive statistics, and the second part of the course deals with inferential statistics. In order to understand statistics, you'll first have to know some basic definitions. A population refers to the total amount of things. I say things because a population can refer to almost anything. This can refer to the total amount of people, cats, vehicles, houses, and so on. Now, a sample refers to a small part of the population that is used for study, and the total amount of things in a sample is called the sample size. In statistics, what we examine is a variable. It is what we are studying, and it can be measurable, countable, and categorized. When we talked about how people can have different heights, weights, and hair color, these are all variables. Variables represent a characteristic of what we are trying to study, and they can vary among different individuals. When we measure a variable, our data can come into two different forms. There is categorical data and there is quantitative data. Quantitative data refers to data that is measured in numbers. It deals with numbers that make sense to perform arithmetic calculations with, like calculating an average. Quantitative data comes from quantitative variables. Examples include height, weight, and midterm score. On the other hand, categorical data refers to values that place things into different groups or categories. Categorical data comes from categorical variables. Examples include hair color, type of cat, and letter grade. There are actually two types of categorical variables. There's categorical and ordinal and categorical and nominal. Something is said to be categorical and ordinal if there is a logical ordering to the values of a categorical variable. A good example of this would be letter grade. We can logically order the values of this categorical variable from high to low or from low to high. Now, something is said to be categorical and nominal if there is no logical ordering to the values of a categorical variable. An example of this would be hair color. Depending on our sample, we could have people with red hair, blonde hair, brown hair, or even blue hair. Although we can arrange these values in alphabetical order, there is no logical ordering with respect to the actual values itself. There are also two types of quantitative variables. There's discrete and continuous. Discrete variables refer to variables that can only be measured in certain numbers. An example of this is the number of pets you own. You can own 0 pets, 1 pet, 2 pets, or even 30 pets, but it's impossible for us to own 2.7 pets. In contrast, continuous variables refer to variables that can take on any numerical value. An example of this would be weight. Someone can weigh 105 pounds, 185 pounds, or even 170.683 pounds. We can measure this variable in as many decimal places as we want, which is why it is classified as a continuous variable. So to recap, a population refers to the total number of things. A sample refers to a small part of the population that we examine and extract information from.
The total number of things in a sample is called a sample size. What we measure from each individual is the variable of interest. The way we measure these variables lets us know if the variable is quantitative or categorical. For example, if our variable of interest was midterm scores for statistics, we would have quantitative data if we measure each individual's test score. If instead we decide to place people into categories based on letter grade, then we would be working with categorical data. Oke, Second part of the course deals bagian yang penting untuk kita sama-sama lihat untuk saat ini ya. Jadi kita nggak perlu sampai ke belakang. Nanti kalau kita bicara inferensial, kita akan lebih banyak nanti akan bicara tentang categorical atau misalnya kuantitatif atau continuous dan segala macam. Itu nanti akan lebih banyak kita bicara terkait itu di inferensial. Saya tidak share itu di sini karena ya teman-teman diharapkan untuk di kuantitatif analisis yang deskriptif saja. Jadi kalau di titik ini teman-teman akan lihat ada dua model yang kita gunakan di kuantitatif, yaitu inferensial, ada yang deskriptif. Kalau deskriptif terkait dengan table dan bar ataupun chart untuk memperlihatkan bagaimana si data tadi bisa menunjukkan informasi gitu ya. Jadi table charts-nya nanti diperbandingkan sehingga nanti kita semua bisa tergambar informasi yang bisa di-generate itu apa sih sebetulnya dari data-data yang ditampilkan gitu ya. Kalau inferensial karena basisnya dia biasanya menggunakan modeling, kita bisa menggunakan baseline yang sama dengan baseline dari data ini, diambil sampelnya, nanti bisa untuk mengeneralisir kesimpulan dari keseluruhan populasi, atau nanti bisa menjadikan baseline untuk predictive value-nya ke depan seperti apa ketika ini dilakukan secara continuous di beberapa tahun ke depan gitu misalnya. Itu biasanya dipakai dengan modeling statistik. Nah, itu ada di kita kalau kita menggunakan inferensial. Sebetulnya di dua ini kalau di beberapa jurnalnya teman-teman nanti teman-teman bisa lihat biasanya meskipun dia menggunakan inferensial pasti di awalnya dia akan mendefine deskriptifnya dulu, deskriptif dari data itu sehingga kita tahu bagaimana data itu behave gitu ya. Lihat dulu behaviornya dari data ini seperti apa. Baru data itu dimasukkan dalam model. Nah, bagaimana deskriptif tadi behave, coba kita sama-sama share yang ini ya. Coba kita lihat yang ini. Ini kelihatan nggak teman-teman? Yang normal distribution, 689591,7. Lihat, Pak. Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. In this video, we'll be learning about the normal distribution and the 6895-99.7 rule. When we talk about normal distributions, we refer to data we get from a population or sample. So before we actually talk about the normal distribution, we need to first distinguish the difference between a parameter and a statistic. A parameter is a number that describes the data from a population, whereas a statistic is a number that describes the data from a sample. Examples of parameters and statistics are the mean and standard deviation. But because of the definitions we just talked about, we have to be very careful with what symbols we use to represent these numbers. When we are dealing with a sample, we use the symbol X bar to represent the sample mean, and we use the letter S to represent the sample standard deviation. These are statistics. When we are dealing with a population, we use the Greek letter mu to represent the population mean, and we use the Greek letter sigma to represent the population standard deviation. These are parameters. The population parameters mu and sigma are very important when we talk about normally distributed populations. So what is a normal distribution anyways? A normal distribution is a special type of density curve that is bell-shaped. For this reason, the normal distribution is sometimes called the bell curve or the normal curve. The normal distribution describes the tendency for data to cluster around a central value. In fact, this central value is the population mean mu, which is always located in the middle of the curve. So for any normal distribution, we can say that some data points will fall below the mean, other data points will fall above the mean, but most of the data values are located near the mean. The normal distribution and its shape actually arises from many different variables found in nature, such as weight, height, volume, blood pressure, and many more.
This is why the normal distribution is commonly studied. For example, exam scores are known to follow a normal distribution. Some people do great on exams, some people do poorly on exams, but a large majority of people score near the average or the mean. In this example, the average exam score is 50 because it is located in the middle of the curve. Now that you know what a normal distribution looks like, we need to talk about the population mean mu and the population standard deviation sigma. Both of these tell us important information about how the normal distribution looks. We'll talk about the population mean mu first. The population mean mu characterizes the position of the normal distribution. If you increase the mean, the curve will follow and move towards the right. And if you decrease the mean, the curve will still follow and move towards the left. This happens because the data will always cluster around the mean in normally distributed populations. As a result, the value of the mean determines the position of the normal distribution. Grammarly Sorry. does more than catch errors. With Grammarly, you can find really... On the other hand, the population standard deviation sigma characterizes the spread of the normal distribution. The larger the standard deviation, the more spread out the distribution will be. And the smaller the standard deviation, the less spread out it will be. Notice that when the spread increases, the curve gets much flatter. And when the spread decreases, the curve gets taller. The reason for this is because the normal distribution is a density curve, and the total area of any density curve must remain equal to 1 or 100%. So changes in the width of the curve must be compensated for by changes in the height of the curve, and vice versa. Overall, here are some points about the normal distribution. The normal distribution is unimodal. This means that the distribution has a single peak. The normal curve is symmetric about its mean, so you can clearly see that the distribution can be cut into two equal halves. The parameters mu and sigma completely characterize the normal distribution. The population mean mu determines the location of the distribution and where the data tends to cluster around. The population standard deviation sigma determines how spread out the distribution will be. The notation given to a population that follows a normal distribution can be written like this. Although it looks scary, it means what it says. For the variable x, it follows a normal distribution and has the mean mu with a standard deviation of sigma. Now that you've been introduced to the normal distribution, we can talk about the 68-95-99.7 rule. If we were measuring the heights of all students at a local university and found that it was normally distributed with a mean height of 5.5 feet and a standard deviation of half a foot or 0.5, we can construct a normal distribution as follows. From here, we can create intervals that increase by the standard deviation. So we'll have 6, 6.5, and 7, and on the other side, we'll have 5, 4.5, and 4. So what the 68-95-99.7 rule says is that within one standard deviation away from the mean, it contains a total area of 0.68 or 68%. Because of this, we can say that 68% of the population are between 5 and 6 feet tall. And if you go 2 standard deviations away from the mean, it contains an area of 95%. This means that 95% of the people in the population have a height between 4.5 and 6.5 feet. And finally, within 3 standard deviations away from the mean, it contains a total area of 99.7%. This means that for the population we are studying, 99.7% of the people are between 4 and 7 feet tall. Oke, ini salah satu model yang bisa kita pakai terkait dengan descriptive analysis gitu ya. Jadi di descriptive statistik biasanya dia akan bicara seperti ini gitu. Melihat bahwa data yang kita miliki normally distribute. Nah, cuma itu jadi sebuah sebuah keuntungan kalau kita memiliki data yang memang normally distribute seperti ini gitu ya. Itu keuntungan luar biasa karena datanya behavior-nya akan jadi bisa kita prediksi sehingga hasilnya akan bagus ketika kita menjalankan inferensial dengan misalnya kita run modelnya. Nah, yang ada adalah di kondisi realnya adalah data yang yang modelnya normally distribute ini setengah mati nyarinya gitu. Jadi itu kenapa butuh ada proses normalisasi biasanya kalau di inferensial. Nah, itu gunanya deskriptif statistik.
Tadi kan di depan, di video sebelumnya kita bicara tentang ada 2 model statistik, yang satu inferensial, yang satu deskriptif. Pada dasarnya sebetulnya dua-duanya dipakai. Deskriptif akan mengidentifikasi behavior datanya seperti apa, sebelum itu dijalankan di inferensial. Nah, teman-teman untuk saat ini, teman-teman akan berhenti di titik inferensial tadi, sehingga teman-teman akan melihat datanya teman-teman itu nanti kalau misalnya kita menggunakan data yang digunakan, yang diolah, teman-teman bisa melihat secara statistik ketika dia ada standar deviasinya berapa persen, 68%, 95%, atau yang 99,7%, teman-teman bisa bicara bahwa data ini berada di titik yang mana, apakah 95%, berarti confidence-nya lebih confidence di titik 95%, berarti standar deviasinya cuma 5%. Jadi data ini lebih bisa range datanya, teman-teman tahu di mana titik range datanya untuk bisa dilakukan analisis. Nah, itu proses saat ini yang teman-teman bisa lakukan untuk di proses analisis deskriptifnya. Selain itu, teman-teman juga bisa menggunakan layout untuk menampilkan data dalam konteks table, figure, atau mau pakai bar, mau pakai pie chart, terserah. Sehingga data tadi bisa bicara. Nanti kita coba lihat ya, bagaimana sih data itu bisa jadi bicara, bisa jadi informasi gitu. Sehingga pembaca bisa jadi apa ya, keluar curiosity-nya, keluar keingintahuannya. Ini sebetulnya ada masalah apa sih dari situ gitu, dari data itu tadi. Nah, nanti coba kita lihat ya sama-sama. Yang ini saya share yang lagi yang tadi, kita balik lagi ke sini. Right, so next. Ini tadi kita sudah ngobrol. Nah, ini tadi, dokumen yang kita gunakan sebagai contoh. Saya belum share ke teman-teman ya. Nanti saya share ya. Data Semeru ini dari penelitian Semeru itu lembaga penelitian yang dimiliki yang ada di Indonesia saat ini. Dia melakukan penelitian terkait dengan sosial. Datanya menarik sih. Ini terkait dengan ketimpangan penghidupan di pedesaan ya di Indonesia tahun 2006 sampai 2016. Dia sama sekali tidak menggunakan inferensial, dia hanya menggunakan deskriptif analisis. Bagaimana dia membandingkan, dia mengidentifikasi, admit. Nah, ini pertanyaan penelitian nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini yang saya mau highlight adalah di sini. Meskipun dia posisinya dia menggunakan deskriptif, tentunya dia perlu ada indikator gitu ya. Kalau kita mau bicara di statistik, tentunya kita harus ada baseline. Kita ngomong variabel sumber daya manusia itu, variabel ini digambarkan dengan indikator apa sih gitu ya. Itu sama ketika kita memilih variabel untuk inferensial misalnya. Kita memilih misalnya GDP. GDP itu banyak sekali, ada GDP pertumbuhan, ada indikatornya, ada GDP harga berlaku, dan segala macam gitu ya. Nah, GDP ini PDB ini mau menggunakan apa indikatornya? Nah, itu penting. Nah, begitu juga di deskriptif. Deskriptif itu harus misalnya kita ngomong sumber daya manusia, variabelnya adalah sumber daya manusia. Indikator yang menyatakan bahwa sumber daya manusia itu bergerak naik, turun, baik, buruk, itu apa? Ada tingkat pendidikan, berarti semakin tinggi tingkat pendidikan, pada dasarnya sumber daya manusia semakin baik gitu. Masalah gizi, keluhan kesehatan, jadi kalau dia semakin sehat berarti kualitas hidup dari sumber daya manusianya semakin bagus dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara sumber daya alam, itu apa sih indikator sumber daya alam gitu ya? Atau misalnya gini, kalau misalnya di kuantitatif kita ngomong seperti apa ya, exchange rate, nilai tukar misalnya. Nilai tukar itu yang mau diidentifikasikan dengan nilai tukar atau apa sih? Apakah nilai tukar Bank Indonesia, Bank Sentral, atau nilai tukar yang floating, berarti float atau yang dimiliki oleh bank sentral gitu misalnya, dan macam-macam. Jadi indikator-indikator itulah. Nah, begitu juga di deskriptif, ketika kita mau define deskriptif ya kita harus tahu nih kita menggunakan variabel apa dan indikator yang mendukung variabel itu harus clear apa.
Misalnya infrastruktur fisik di sini adalah kualitas jalan, sarana telekomunikasi, cakupan listrik, infrastruktur fisik yang disebut infrastruktur fisik. Kita bisa bilang bahwa ketika infrastruktur fisiknya membaik atau bagus, berarti di sana kualitas jalannya bagus, sarana telekomunikasinya bagus, dan cakupan listriknya memadai gitu. Atau misalnya kita punya indikator apa lagi ya? Indikator kepatuhan wajib pajak misalnya kalau terkait dengan pajaknya. Indikator patuh itu apa sih? Oh, patuh itu lapor SPT tepat waktu. Yang kedua tidak punya tunggakan pajak. Yang ketiga membayar, gitu-gitu. Ini indikator, tapi variabelnya ini gitu. Begitu juga nanti ketika kita bilang misalnya indikatornya, variabel yang menyatakan bahwa penghindaran pajak, tax avoidance, itu apa sih indikatornya misalnya gitu. Oh, ini agak susah nih. Atau ini tax incentive aja, tax incentive gampang nih. Tax incentive, indikator dari tax incentive itu apa? Semakin besar tax incentive berarti semakin besar harusnya pajak yang kita waive gitu ya. Nah, indikatornya apa yang menunjukkan tax incentive ini apa sebetulnya? Titiknya misalnya tax holiday, peraturan, jumlah peraturan yang menunjukkan ada tax incentive, jangka waktu, terus besaran, bisa macam-macam. Nah, ini indikator. Jadi teman-teman harus define dulu variabelnya apa. Ini persis sama, mau di inferensial, mau di deskriptif sama. Define variabelnya dan indikatornya akan ngikutin. Indikator ini akan menjelaskan variabel ini. Sehingga kita bisa bilang misalnya, kalau kita bilang modal sosialnya meningkat misalnya, modal sosialnya tinggi gitu, yang disebut sebagai modal sosial tinggi itu berarti di saat itu adalah keberagaman identitas etnisnya dan agamanya besar, tapi mereka baik-baik saja, konflik sosialnya rendah dan seterusnya. Jadi indikator adalah menjelaskan variabel tadi. Nah, ini yang harus teman-teman miliki. Nah, di beberapa proposal penelitian yang saya baca kemarin di punyanya teman-teman, itu tidak menggambarkan apa-apa gitu. Meskipun teman-teman menggunakan statistik misalnya atau deskriptif kuantitatif ataupun apa, hampir seluruhnya teman-teman suka dengan kuesioner, suka dengan in-depth interview, struktural, structural interview dan seterusnya. Tapi teman-teman tidak bicara tentang indikator yang di variabel yang harusnya ada gitu. Jadi indikatornya apa itu nggak di-define. Itu biasanya ada ketika teman-teman mendefine variabelnya apa dengan indikator apa. Oke, itu indikator. Sorry. Saya suka salah ke belakang. Oke. Metodologi Winlian tadi teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan pendekatan kuantitatif, apa saja dan dilakukan. Saya nggak bahas itu. Nah, ini yang saya bilang. Table ini menunjukkan bagaimana angka ini bicara gitu. Sehingga saya bisa tahu gitu. Oh, ini angkanya menjadi sebuah informasi yang bisa terbaca oleh pembaca, third party readers. Readersnya itu bisa jadi bertanya-tanya gitu ya. Ini table ini menjelaskan bahwa komposisi tenaga kerja menurut sektor pekerjaan di wilayah pedesaan di Indonesia untuk tahun 2006 sampai 2016. Dari judulnya saja sudah menggambarkan isinya. Dari judul tabelnya, dia sudah menggambarkan bahwa ini menurut sektor komposisi tenaga kerja di sektor pekerjaan di wilayah pedesaan untuk periode tahun tertentu. Nah, ini tabel yang berbunyi seperti ini, bacaan seperti ini jadi menarik gitu. Jadi orang jadi bertanya-tanya, oh ya apa ya tabel ini menarik ya. Kira-kira bisa saya lihat apa di tabel ini. Oke, itu satu. Oh, balik lagi. Bukan. Tadi mana? Oke, ini. Pencet. Oke, dari tabel ini saya bisa bicara apa? Di tahun 2006, untuk sektor pertanian di Jawa, dia mengalami penurunan 6,5%. Ya kan? Ini, yang merah ini loh. Yang membuat tabel ini berbicara adalah ini sebetulnya. Kita memanjakan pembaca supaya nggak mikir terlalu keras gitu bahasa lainnya sih sebenarnya, bahasa gampangnya. Jadi kita kalau ini tabel ini yang merah-merah ini hilang nih, tengah ini hilang, kita membuat pembaca mikir sendiri, ngitung lagi gitu. Jadi yang ngitung lagi, berapa sih selisihnya gitu. Nah ini di tabel ini kita dimanjain nih sama orangnya.
sama si penulis untuk nunjukin dia nggak perlu kita sudah mikir, kita langsung bisa lihat yang merah itu bahwa di Kalimantan sektor pertanian itu drop tenaga kerjanya hampir 14% dari tahun 2006. Orang udah nggak mau lagi di sektor pertanian di Kalimantan, di Pulau Kalimantan. Karena hampir 14% turun. Sedangkan di Jawa cuma 6,5%. Di Sumatera 11%. Nah sekarang lihat, kalau di sektor pertanian turun, di sektor mana yang membuat tenaga kerjanya meningkat? Nah kita bisa lihat tuh, ternyata kalau kita lihat di Kalimantan, naiknya juga besar. Dia shifting dari sektor pertanian ke sektor tenaga kerja industri, di sektor industri. Dia naiknya menjadi hampir 65,3%. Luar biasa, gede banget ya. Jadi si orang-orang ini bergerak dari sektor pertanian menuju sektor industri. Nah, yang agak rusuh, ini semua terjadi di seluruh pulau. Kecuali NTB, Papua Barat, dan Papua Maluku. Ini tidak terjadi. Dia turun di industri dan juga turun di pertanian. Dan dia punya anomali karena dia ternyata naik besar di sektor jasa. Jadi dia banyak bikin jasanya gitu. Jadi orang-orang itu shifting. Table ini jadi bercerita gitu loh. Dan yang diceritakan adalah ini. Struktur ekonomi telah berubah. Jadi dia nggak perlu nulis panjang-panjang, dia nggak perlu cerita panjang-panjang, dia nunjukin table pergerakannya sehingga orang bisa baca. Nah dari table ini yang perlu dilakukan penulis cuma satu. Dia cuma ngarahin bahwa yang harus dibaca reader adalah pergeseran sektor dari sektor pertanian menuju sektor industri. Sehingga struktur ekonominya, perubahan struktur ekonomi diindikasikan dengan salah satunya adalah perubahan struktur tenaga kerja di sektor pertanian dan industri, shifting tenaga. Kita kehilangan pertanian, tenaga kerja kita di pertanian, padahal kita negara agraris, dan bergerak ke sektor industri, which is okay sebetulnya kalau kita memang negara yang menuju negara maju. Negara maju pasti biasanya dia kuat di industrialnya gitu loh, harusnya begitu gitu. Tapi sayangnya kita belum berada di titik itu gitu. Kita masih berada di titik negara agraris yang ya masih belum 100% negara maju, agraris juga masih pot-potan gitu, nggak tahu lah. Jadi ini salah satu table yang bunyi gitu loh, menurut saya. Dan ini saya menarik sekali ngelihat baca table ini, saya bisa jadi menarik sekali. Oke, ini salah satu table yang bunyi. Nah, tabelnya teman-teman kemarin di proposal kayaknya belum banyak yang bunyi gitu. Di tabelnya teman-teman tuh lebih ngomongin ini 2006, 2016, ini hilang tengahnya. Enggak terus, atau ini tidak ada perbandingan, ini tabelnya berbeda nih. Pertanian satu, tabel berikutnya industri satu, jasa lagi satu. Ini enggak terhubung. Kalau begini kita bisa langsung baca, oh dia shifting nih. Oh dia shifting ke sana, nih shifting sini gitu. Atau yang ini, orang disuruh mikir, pembaca suruh mikir lagi, wah, ya pokoknya kan saya kasih tahu nih 50 ke 47, ya pasti turun lah. Oh iya sih. Tapi turunnya nggak 6,5% ya, 50,82 ke 47. Harusnya cuma 3 ya, ini salah hitung nih. Let's say, begitulah kira-kira. Itu salah satu prosesnya. Nah, analisis deskriptifnya, di analisis tadi, dari table tadi, bercerita, dia nggak ngomong itu, nggak diulang lagi. Informasi di table ini nggak diulang lagi. Informasi di table ini bilang bahwa di Jawa begini, luar Jawa begini, itu semua orang, bukan semua orang, si pembaca sudah tahu dari table. Yang diperlukan oleh pembaca adalah analisis dari table ini gitu oleh penulis. Saya sudah tahu, pembaca sudah tahu bahwa Sumatera naik sekian, Sumatera turun sekian, industrinya naik sekian, itu nggak perlu dijelasin lagi, nggak usah banyak-banyak dijelasinnya. Sehingga langsung ngomong, tenaga masih diserap oleh sektor pertanian dengan usia rata-rata 90%, namun tenaga kerja di sektor meningkat hingga rata-rata persentasenya menjadi 29%. Jadi ini bisa kelihatan nih. Jadi dia berusaha ngasih tahu bahwa pergeseran dari pertanian, shiftingnya pertanian itu sekian persen loh. Rata-rata selatan dibandingkan Jawa Tengah sebenarnya menjadi 42% di 2016.
Jadi dia seperti menyimpulkan, bukan ngasih tahu lagi. Nah, ini biasanya sering terjadi di teman-teman adalah di saya juga sering terjadi adalah saya cerita lagi. Jawa menurut tabel 2 turun 6,5%. Oh, ngapain? Saya juga lihat itu Jawa turun 6,5%. Jawa di saat yang bersamaan di industrinya juga naik 49. Enggak, saya nggak perlu itu. Datanya ada. Aduh, salah lagi. Datanya juga kelihatan. Jadi yang saya mau lihat, pembaca mau lihat adalah bagaimana saya menginterpretasikan data yang ditampilkan di tabel tadi. Terus saya tambahkan interpretasi itu dengan informasi yang tidak ada di tabel itu. Misalnya ini, sebagian besar pekerja sektor pertanian, subsektor tanaman pangan, petani padi, perkebunan, palawija, dan seterusnya. Ini informasi ini tidak ada, informasi yang bagian bawah ini, paragraf kedua ini tadi, tidak ada disebutkan di tabel tadi. Sehingga saya mengasih tahu, kan pergeserannya kami, si penulis berusaha untuk ngasih tahu bahwa pergeseran ini ada di titik mana sebetulnya. Gitu. Ini salah satu model analisis deskriptif yang bisa dilakukan. Terus kita lihat satu lagi. Ini di gambar 8 nih. Ini nyambung dari cerita yang sebelumnya. Nah, kenapa ini jadi menarik nih, gambar 8? Kalau saya bacanya, kalau saya sih lihatnya. Dari presentasi pertanian dengan lapangan pekerjaan utama, desa dengan pertanian sebagai lapangan kerja utama, komposisinya itu adalah padi paling besar. Tanaman padi ini ada di Jawa. Jawa itu penghasil padi yang luar biasa besarnya. Sehingga kalau kita lihat ke refer ke table sebelumnya, bahwa sektor pertanian turun sekian 6,9%, ini bahaya bagi Indonesia. Karena 73% Jawa penghasil padi. Untuk nasional, udah berapa persen tuh? Karena luar Jawa cuma ngidupin 34% hasilnya. Ini nggak pas juga nih. Harusnya 73 tambah 34 harusnya 100. Kok cuma 100 lebih? Salah juga nih. Terus berikutnya, dan proses ini jadi menarik lagi ketika dia diperbandingkan dengan tanaman lain. Kita lihat bahwa komposisi terbesarnya adalah kalau di luar Jawa adalah perkebunan. Perkebunan itu seperti apa? Dan ini macam-macam nanti ini bisa dicek lagi. Ini satu hal, ini yang menarik nih untuk dijelaskan. Transisi penghidupan desa di mana konsumsi menurun sering dengan pengembangan ekonomi, bukan fenomena Indonesia, berlangsung di berbagai belahan dunia dan secara beberapa dekade. Ini jadi proses ini, tabel 1 ini, tabel gambar 8 ini, gambar 8, terus diperbandingkan dengan gambar dengan tabel ini, kita bisa ngomong bahwa ini ada pergeseran. Jadi yang disebut sebagai feeling, tadi kan kemarin saya sering komentar itu, teman-teman di proposal, bahwa ini pendapat siapa, pendapatmu sendiri, ini analisis atau apa. Jadi dengan kita menunjukkan ini, kita punya dasar bahwa, oh iya ada shifting, oh iya ada perubahan dari sektor tadi berubah gitu ya. Terus di table 3 akan menjadi aneh lagi, bukan aneh sih, jadi lebih menarik untuk diperhatikan adalah ketika kita lihat rata-rata usia petani. Rata-rata usia petani Indonesia itu semakin tua ternyata. 2006 itu 41 rata-ratanya, minnya. Sedangkan tahun 2015 itu 43 tahun. Jadi kita bisa bilang apa? Orang-orang yang jadi petani itu, anak mudanya semakin sedikit. Mereka semakin tidak mau menjadi petani. Sehingga pergeseran 6,5% itu bisa kita bayangkan bahwa 6,5% itu adalah orang-orang yang anak muda yang harusnya masuk tadi, generasi muda untuk masuk, ternyata nggak tergantikan. Nggak ada generasi muda yang masuk. Orang yang sudah tua tadi pensiun atau sudah meninggal, itu nggak digantikan dengan anak muda. Sehingga turun 6,5%. Sedangkan orang-orang yang di sektor pertanian tadi tetap stay di sektor pertanian. Sehingga itu membuat nilai min-nya, rata-rata usia petaninya, bergerak ke lebih tinggi, 43%. Oh, kok 43%? 43 tahun. Nih, di Jawa lebih tinggi lagi, 47 tahun. Di Sumatera 40 tahun. Di nasional secara rata-rata 43 tahun.
Jadi orang-orang yang menjadi petani itu semakin sedikit anak mudanya. Anak mudanya, nah ini table ini akan semakin menarik jika teman-teman, misalnya dalam konteksnya teman-teman itu diperbandingkan dengan rata-rata usia yang bekerja di pabrik misalnya, atau yang bekerja di sektor industri, atau yang rata-rata usia yang bekerja di sektor jasa. Nanti bisa kelihatan bahwa mereka yang anak muda ini lebih cenderung shifting kemana gitu. Dan dari data ini, data yang teman-teman presentasikan, itu bisa menjadi informasi yang membuat analisisnya menjadi menarik. Dan itu bisa digunakan di analisisnya. Itu sih salah satu contoh-contoh model yang bisa teman-teman lakukan. Oke, itu modelnya. Sekarang saya coba share yang satu lagi, dari punyanya realnya ya. Ini dari dokumen realnya, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini terkait dengan Gini koefisien. Teman-teman masih ingat ya Gini ya? Gini koefisien itu, indeks Gini kan indeks ketimpangan ya. Bagaimana dia menunjukkan tingkat ketimpangan sosial di masyarakat gitu loh, terkait dengan kemiskinan sebetulnya. Nah, dari data ini apa yang menarik sebetulnya? Kalau saya lihatnya, ini si penulis menarik ini dia ngasihnya. Kalau misalnya ini cuma ditaruh indeks Gini doang, tanpa nulis tingkat kemiskinan, ini biasa-biasa aja datanya. Nggak ada yang bisa dibaca. Tingkat kemiskinan, indeks Gini doang gitu. Nggak ada yang bisa dibaca. Kita cuma bilang indeks Gininya konstan, linear. Grafiknya linear indeks Gininya. Ya, let's say di level 0,3 sampai di bawah, ya intinya di bawah 0,4 lah. Let's say masih moderat lah, masih indeks Gininya masih nggak dahsyat-dahsyat banget loh, di atas 5, 0,5 nggak ada. Karena indeks Gini kan 0 sampai 1 ya, jadi kalau di atas 5, 0,5 dia akan semakin tinggi itu, nah itu berbahaya tuh. Itu dianggap ketimpangannya mulai moderat, mulai tinggi. Jadi yang paling tinggi itu 1, jadi itu nggak boleh sampai titik 1, itu berarti orang kayanya udah nggak karu-karuan. Itu kalau misalnya yang digambarin cuma indeks Gini doang, dalam satu table ini, dalam satu kurva ini. Tapi yang digambarkan sama dia adalah ada 2 nih, yang satu si tingkat kemiskinan, karena indeks ini selalu terkait dengan tingkat kemiskinan. Jadi disparitas antara orang kaya dan orang miskin kan tinggi tuh. Dia tunjukin seberapa banyak sih orang miskin itu gitu loh. Jadi menarik yang dia tunjukin itu. Dia ngomongin indeks Gininya konstan, tapi dia nunjukin bahwa tingkat kemiskinan turun dari tahun 99 sampai 2017. Ini aneh nih. Indeks Gininya stuck sama 0,3, 0,4, 0,141, 0,35, tapi kemiskinannya turun. Loh, berarti ada yang salah enggak? Ini agak aneh nih. Kok bisa ya? Kemiskinannya bisa turun. Kalau kemiskinannya turun kan berarti tingkat gap-nya juga semakin kecil ya, semakin kecil. Ini gap-nya stagnan nih, gap-nya sama gitu. Kemiskinan turun terus. Lah ini lari kemana nih? Ini datanya siapa yang agak aneh gitu. Kita bacanya jadi agak berbeda gitu. Kemiskinan di 2017 10,64, indeks Gini-nya 0,393, yang sebelumnya 0,397, 0,4 dan 0,357 indeks Gini-nya di tahun 2009 itu tingkat kemiskinannya 15%. Lebih tinggi dibandingkan di tahun 2017. Berarti yang perlu diperhatikan apa? Cara mengukur tingkat kemiskinan mungkin yang bermasalah. Bukan bermasalah sih, berbeda. Cara mengukur tingkat kemiskinan yang berbeda di Indonesia mungkin. Karena di sini mungkin berapa dolar, di sini menjadi berapa dolar. Sehingga orang yang tercapture sebagai miskin itu semakin kecil diperbandingkan, ini data yang ngomong ya, datanya bilang begitu nih. Jadi orang yang dianggap miskin di tahun 2017 itu mungkin berbeda dengan orang yang dianggap miskin di tahun 2008. Meskipun gap ketimpangannya besar, tetap sama, tapi orang yang dianggap miskin berbeda. Jumlah orang yang dianggap miskin. Nah ini jadi menarik nih. Oh, kok bisa begitu ya? Bukannya indeks kemiskinan, tingkat kemiskinan itu menjadi nilai yang absolut yang sama di semua bagian gitu. Nah disinilah penulis nanti akan bercerita. Dari sinilah, dari gambar ini kita bisa memperhatikan bahwa ada yang aneh nih. Jadi silakan penulis mulai bercerita di sini, gitu loh.
Ini data menjadi informasi, data menunjukkan curiosity. Ini penulisan yang cukup menarik bagi saya. Terus mana lagi ya? Ini juga menarik nih. Jadi yang warna orange, ada chat siapa nih? Iya betul, yang Frans. Yang hampir miskin tambah banyak, ya betul. Berarti tingkat yang miskin tambah banyak, mungkin. Kita lihat sekarang yang bagian ini. Ini juga menarik nih. Yang orange, ini orange apa kuning ya? Kuning ya. Tingkat kemiskinan desa, yang merah adalah kota dan desa, yang hijau adalah kota. Kalau teman-teman lihat di 2002 sampai 2017, itu flow-nya, trennya sama, trennya ngikut, kota, desa bareng tuh trennya. Naik, turun, naik, turun. Yang agak beda adalah di tahun 2001. Agak beda, aneh, bedanya agak aneh banget. Tingkat kemiskinan di kota itu drop 9,8%, sedangkan tingkat kemiskinan di desa naik 24,84%. Tingkat kemiskinan di kota, aduh, ini keluar masuk ya, Mbak Rizky dia. Tingkat kemiskinan di kota itu, tingkat kemiskinan di desa dia naik 24%, tingkat kemiskinan di kota turun 9,8 menjadi 9,8%. Setelah itu dia naik lagi tingkat kemiskinan menjadi 14%. Sedangkan di desa turun lagi menjadi 21%. Kenapa di tahun ini ada shock yang menyebabkan orang di kota lebih kaya dibandingkan orang di desa di saat itu? Sedangkan di tahun-tahun yang lain, setelah 2001, itu semuanya baik-baik saja. Semuanya seimbang. Kalau di desa naik miskinnya, naik. Di desa, di kota naik miskinnya, desanya juga ikut naik gitu ya. Sama gitu. Jadi trennya sama itu bergerak. Oh man. Erlinda, oke. Nah, ini kenapa ada apa di 2001? Data ini yang harusnya dijelaskan oleh penulis. Disinilah ada deskriptif analisisnya menjadi masuk. Jadi kita nggak perlu bermain dengan inferensial untuk menghubungkan data ke data, tapi dengan kita membuka data dan menampilkan data menjadi informasi yang lebih terukur dan bisa diperbandingkan, kita bisa menemukan sesuatu untuk bisa dijelaskan, untuk menjadi bahan argumen kita gitu loh. Argumen untuk menyatakan sesuatu. Nah, data ini akan membuat argumen kita semakin kuat. Gitu loh. Ada masalah apa misalnya? Kita bisa menunjukkan bahwa apa yang terjadi ya mungkin ya di tahun ini mungkin ada apa ya? Ada apakah karena terkait dengan 98, peristiwa 98, krisis ekonomi 98, krisis ekonomi 98 yang membuatnya yang harusnya banyak adalah penduduk kota karena dia kehilangan seluruh penghasilannya di tahun 98. Tapi kenapa yang berimpact penduduk kotanya cuma 9,8, sedangkan desanya yang habis-habisan kena gitu. Jadi ada apa? Nah, disitulah itu perlu lihat lebih jauh. Nah, kalau kita lihat di indeks keparahan kemiskinan, nah ini si penulis mau lihat lebih dalam lagi gitu. Jadi dia menemukan sesuatu aneh, dia lihat lebih dalam lagi sama dia. Saya cuma mau lihat lebih dalam lah. Ternyata di tahun 2099 sampai 2001 patternnya sama memang. Indeks keparahan kemiskinan di kota itu cuma 0,45, sedangkan indeks keparahan kemiskinan di desa 1,36. Jadi orangnya udah benar-benar miskin lah, miskin absolut lah ini. Udah nggak bisa diapain lagi lah, mungkin gitu. Itu besar sekali di desa. Gitu ya. Nah ini yang mungkin kalau bahasa mungkin dari penelitian itu saya nggak tahu, saya terus terang belum baca lebih detail, saya cuma baca figure data-data sehingga saya tertarik untuk kita berdiskusi terkait dengan ini. Bagi saya ini mungkin yang menyebabkan orang-orang bergerak dari desa ke kota karena dia tahu di kota itu sudah semakin baik gitu. Jadi ini yang menyebabkan magnetnya kota gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa orang desa pasti senang ke kota. Dasarmu apa? Saya lihat tetangga saya pergi ke kota, ya nggak bisa no. Tetanggamu kan cuma satu misalnya ini misalnya. Tapi dengan kita menunjukkan tabel ini, kita bisa berargumen bahwa oh
ini loh titik di mana di tahun 2001 ada masalah begini, saya nggak tahu nih masalahnya, nanti silakan teman-teman cari sendiri. Masalah begini sehingga orang ternyata jadi urbanisasi nih dari desa ke kota. Karena dia tahu tingkat kemiskinan di desa tinggi banget, sehingga dia bergerak ke kota. Dan ini terus-terusan terjadi, sehingga kota bergerak bersamaan tingkat kemiskinannya dengan desa. Karena orang desanya bergerak ke kota, urbanisasi. Menurunkan tingkat kemiskinan desa, tapi menaikkan tingkat kemiskinan di kota. Gitu. Pada dasarnya mungkin begitu. Itu jadi menarik juga untuk diperhatikan untuk lebih detail gitu. Tapi anomali terjadi lagi di tahun 2015 sampai 2017 di indeks keparahan kemiskinan. Tapi ini teman-teman bisa bercerita lebih banyak terkait situ. Jadi yang mau saya sampaikan dari cerita ini apa sih sebetulnya? Yang saya mau sampaikan adalah dengan kita menampilkan data yang menjadi informasi yang bisa dianalisis sama pihak ketiga. Jadi analisis itu bukan dilakukan oleh teman-teman sendiri loh ya. Maksudnya gini, teman-teman merasa analisisnya udah keren banget. Yang teman-teman harus pikirkan adalah bagaimana teman-teman pihak ketiga membaca tabel ini gitu. Tabel yang teman-teman buat ataupun grafik ataupun gambar ataupun bar yang teman-teman buat, nanti pihak ketiga kan bacanya bagaimana? Apakah dia membacanya sesuai yang teman-teman harapkan atau dia membacanya malah berkebalikan gitu. Dan ini yang penting. Dan itu butuh proses, butuh latihan. Saya dulu juga sering sekali membuat berkali-kali barnya saya ganti lagi gitu. Saya pernah membuat bar, saya gabungkan ada 2 gambar gitu, ternyata jadi nggak masuk gitu. Ketika saya tunjukkan ke teman gitu, teman saya malah bingung, ini ngomongin apa sih sebetulnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi data yang menjadi informasi itu penting untuk bisa menjelaskan. Jadi ground-nya teman-teman itu apa. Mungkin teman-teman nggak punya kemewahan cukup untuk melakukan inferensial ya, karena di inferensial kita bisa menggunakan basis pattern untuk misalnya kita langsung di run di sistem untuk keluar angkanya sekian gitu. Jadi gambar-gambar ini cuma menunjukkan cerita saja gitu. Karena nanti bisa diuji lagi dengan di running sistem tadi terkait dengan angka-angka tadi di kuantitatif di inferensial. Tapi ya ini penting sekali untuk teman-teman belajar di titik awalnya dulu. Oke, itu di salah satu contoh bagaimana kita menggambarkan di statistik ini tadi yang ditaruh di PPT di PowerPoint terkait dengan indikator yang bisa teman-teman lakukan. Jadi nanti kalau teman-teman bikin KTTA, teman-teman bikin variabel, bikin indikator, tunjukin indikatornya, table data ataupun apa yang menjadi ground-nya, sehingga teman-teman bisa menyatakan bahwa dari variabel ini kita bisa mengatakan ini, dari variabel ini mengatakan ini, dari variabel ini mengatakan ini, sehingga menurut saya, hasil analisisnya kan gitu, sehingga menurut saya ini begini loh, gitu. Misalnya penyuluhan dari indeks kepatuhan, dari apa. Terus dibilang, datanya begini, 1, 2, 3, 4. Terus teman bisa terakhir bisa bilang, dari 1, 2, 3, 4 saya lihat memang penyuluhan yang harusnya begini. Nah gitu. Itu harusnya yang teman-teman coba bikin nantinya di KTTA, teman-teman. Oke, ini nanti akan saya share ke teman-teman terkait dengan jurnalnya Ketimpangan Desa. Nanti teman-teman bisa pelajari bagaimana mendevelop sebuah gambar atau figurnya. Oke, ini untuk bagian 1. Oke, sebelum saya masuk ke yang bagian 2, ada pertanyaan nggak? Izin bertanya, Pak. Siap. Kan saya tadi tertarik sama yang membandingkan 2 data itu, Pak, yang tadi kan tingkat kemiskinan sama indeks Gini. Nah, kalau misalnya nih kan misal untuk tingkat kemiskinan dari awal tuh kita udah bikin range waktunya itu 10 tahun. Nah, sedangkan setelah kita cari yang indeks Gininya itu nggak ditemukan datanya sampai 10 tahun. Nah, itu bagaimana, Pak? Apakah yang kemiskinan disesuaikan aja atau gimana? Oke, aduh, udah lanjut satu tadi. Bentar, saya tunjukin ya. Tadi mana ya? Ini dia.
Oke, ini dia. Nah, nih diperhatikan teman-teman. Ini menarik nih. Ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan itu lengkap datanya dari 99 sampai 2017. Sedangkan indeks Gini datanya cuma ada nih 99 2002. Sehingga dia pakai titik-titik nih. Liniernya, dia melinierkannya ini. Ini berarti dia kehilangan data nih di tengah ini. Tapi setelah 2005 sampai 2017 datanya komplit. Nah, ini opsional nih. Opsional banget. Biasanya, kalau saya akan motong di sini. Tapi beliau tidak mau nih. Beliau cuma ingin menunjukkan bahwa di tahun 99 ketika ada krisis ekonomi di Indonesia, itu ditunjukin bahwa data kemiskinan itu di titik 23,43% dengan indeks Gini 0,31. Tingkat ketimpangannya 0,31. Tingkat kemiskinannya tinggi, tingkat ketimpangannya juga tapi rendah gitu. Ini mau dibilang apa? Makmur atau enggak gitu, nggak tahu. Nah, menjawab pertanyaanmu tadi, kalau datanya memungkinkan digunakan seperti ini, monggo saja. Tapi kalau datanya tidak memungkinkan, sebaiknya perbandingan, kalau tidak menggunakan perbandingan, datanya harus equal. Yang diperbandingkan 1 diperbandingkan 2. Kalau enggak equal, nggak bisa ngomong, nanti datanya jelek pasti. Itu sih. Tapi ini strategi bagus nih kalau mau dicontoh sama teman-teman. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke. Oke, Mas Dan. Gimana, Mas? Itu kan kalau misal kita udah dapat data nih, Pak. Cuman datanya itu kayak misalnya data ketimpangan itu kayak nggak nyambung gitu, Pak, antara data satu sama lain, nggak koheren. Itu apakah kita bisa tetap menyimpulkan dari data itu, apa kita harus cari data lain, Pak ya? Nah, ini triknya penulis nih. Teman-teman kan yang paling tahu nih kondisinya. Misalnya datanya ternyata nggak bisa dipakai. Datanya belum menyimpulkan. Kalau dicontohin tadi, yang tadi punya si Rizky dia Rosanti. Ini dia belum yakin nih. Ini dia belum yakin nih. Belum bisa menyimpulkan nih dia. Dia nggak yakin bahwa data ini memang begitu ceritanya. Oh ini, sorry, yang ini. Dia tidak yakin data itu memang begitu ceritanya. Nah, dia mau deep lebih dalam, digging lebih dalam lagi, cari lagi lebih dalam. Apa sih yang mau dilakukan dengan ini? Keparahan kemiskinan sama indeks kedalaman kemiskinan. Ini udah nggak bisa dibantah lagi. Data ini sepertinya tidak nyambung. Maksudnya masih orang bisa bertanya lagi. Ini mungkin cuma anomali doang nih. Nggak mungkin ini datanya begini. Oke, dia tunjukin lagi. Kalau misalnya kita pakai keparahan kemiskinan, ternyata patternnya sama tuh. Kalau kita pakai kedalaman kemiskinan yang lebih dalam lagi, maksudnya lebih tahu lebih yang miskinnya absolut itu tadi, patternnya sama juga. Berarti memang ada masalah di titik ini. Nah, itu strateginya penulis memang. Bagaimana penulis mensuplai data, mensuplai informasi yang semakin baik kepada pembaca. Teman-teman nggak bisa menuntut pembaca untuk langsung mengerti dengan menyatakan pasti pembaca ngerti kok. Nggak bisa. Pembaca itu anggap aja sebagai tukang beca. Tukang beca ini nggak ngerti semua. Paper yang baik adalah paper yang dibaca oleh orang yang bukan dari bagiannya dia, bukan dari field-nya dia, dan dia mengerti masalahnya apa. Saya bukan orang yang terkait dengan kemiskinan, tapi begitu saya baca ini, saya ngerti. Oh, masalahnya ini. Saya bukan area kemiskinan. Itu yang menunjukkan bagaimana datamu bunyi, datamu bicara. Kalau saya menjawab pertanyaanmu, kalau saya ketika datanya masih belum clear, belum meyakinkan dirimu bahwa ini data ini bisa meyakinkan pembaca, dig lagi lebih dalam. Pastinya begitu. Gitu Mas Dan. Baik, terima kasih Pak. Oke, kalau nggak ada kita masuk ke bagian ini. Bagian kedua ya. Di bagian kedua ini sama sih sebetulnya seperti yang saya kemarin diskusikan. Cuma karena saya diminta untuk mengulang ya, saya ulang.
Oke, kita akan ngobrol masalah content analysis. Kemarin saya sudah nunjukin bagaimana content analysis bisa digunakan pakai NVivo kemarin. Saya tunjukin di NVivo, bagaimana NVivo bisa digunakan. NVivo gimana digunakan ketika kita menggunakan transcribing ataupun ketika kita menggunakan data-data yang lain gitu ya. Di NVivo terkait dengan kualitatif analisis. Tapi kemarin saya sempat ngomong bahwa di analisis konten analisis itu juga bisa digunakan ketika kita mau ngomongin tentang kuantitatif analisis. Kuantitatifnya bagaimana? Terkait dengan frekuensi misalnya. Dengan frekuensi kata, frekuensi banyaknya kata. Kemarin saya tunjukin bagaimana saya bisa ngeluarin dari parameter yang ada, dari variabel yang ada terkait dengan frekuensi kata dalam putusan pengadilan itu gitu ya. Nanti kita lihat lagi deh. Ini personal dokumen. Jadi di content analysis itu adalah melihat bagaimana dokumen ataupun macam-macam nih, notula rapat, mass media, virtual outpost dan segala macam. Saya mungkin pernah cerita ya, tapi saya coba ceritakan lagi. Semoga teman-teman nggak bosan. Saya punya teman yang dulu waktu sama-sama berkeliaran di Jepang itu, ada teman yang menulis tentang trust, kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah terkait bagaimana pemerintah polisinya, kebijakannya, menelurkan terkait dengan nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam hal ini konteks spesifiknya dia adalah high level waste nuklir. Jadi HLW. Jadi kalau sampah nuklir ini dibuang, sampah nuklir itu cuma kecil tuh, segede kecil-kecil banget loh, uraniumnya kecil-kecil. Tapi udah bentuknya sampah nuklir, sudah dengan proses fusi atau apa itu dalam reaktornya, terus habis. Nah, yang itu tertinggal sekian kecil, nggak besar-besar banget itu dari uraniumnya itu jadi sampah. Itu radioaktifnya tinggi sekali, sampah nuklir ini. Dan itu cara membuangnya di dunia ini belum ada yang tahu. Yang ada saat ini cara terbaik untuk membuangnya adalah kalau di Amerika ditanam dalam sebuah pulau, di atasnya tutup, ada pulau di Pasifik tempat pembuangan sampah nuklir ini, dulu tempat pelatihan dia masang bom nuklir di bawah laut itu. Dan sekarang dia digunakan sebagai tempat pembuangan sampah nuklirnya dia. Itu dimasukkan ke dalam tanah gitu, digeruk tanahnya sampai berapa ratus meter ke berapa kilometer, bukan ratus meter lagi, kilo ke bawah, terus ditutup sampai, bukan kilo ya, ratus ya, itu hiperbola banget tuh, ratus ditutup dengan dengan beton besar, sehingga ini akan mengurangi sekali dampak radioaktifnya. Tapi sampai hari ini tidak ada orang yang mengetahui apakah dampak radioaktifnya tidak akan bocor ke tanah. Itu tidak ada yang tahu, karena sampah ini akan bisa bertahan sampai ratusan tahun ke depan. Jadi belum ada orang di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa dia akan aman dengan proses penutupan ini. Nah, di dunia ini yang sudah rakyatnya mengizinkan bahwa itu dibuang sampah nuklirnya, itu cuma ada beberapa negara. Salah satunya Inggris, kedua Finland, satu lagi Prancis, saya lupa. Prancis, Inggris, Finland. Ini yang dilakukan penelitian sama teman saya ini. Dia penelitiannya menggunakan content analysis. Yang diteliti, yang menggunakan dasar penelitiannya adalah notulen rapat. Nah, jadi dia melihat notulen rapat, notula rapat, notula diskusi untuk mengetahui seberapa trust yang bisa dimiliki masyarakat kepada pemerintahnya untuk membuat seperti bunker ini ketika dia bikin reaktor nuklir. Jadi ini sampai seberapa kuat kepercayaan masyarakat. Nah, dia basisnya apa? Bukan wawancara. Saat di awal-awal dia bukan wawancara, tapi notula rapat, kebijakan. Notula rapatnya itu yang banyak dipakai adalah notula rapat, bukan hanya kebijakan. Jadi notula rapat meeting antara pemerintah desa, pemerintah kabupatennya, kalau bahasa kita kabupaten, bahasa mereka pemerintah kotanya dengan masyarakatnya,
Berapa kali dia melakukan meeting, notulanya bilang apa. Bagaimana cara melakukan sosialisasi, notulanya bilang apa. Itu di 3 negara ini. Dan menarik ya hasilnya, dia salah satunya yang dia tunjukkan ke kami, karena saya ikutan lihat di situ. Saya bukan penelitinya, saya ikutan diskusi dengan beliau. Salah satu yang menarik dari dia adalah, dari situ beliau bisa menunjukkan bahwa untuk Prancis dengan negara di Prancis itu adalah sebuah event besar gitu, di mana masyarakat bebas untuk mengekspresikan keinginannya. Salah satunya adalah terkait dengan nuklir ini. Nah, itu resistensinya luar biasa besar. Masyarakatnya menolak terus. Bagaimana dia sangat menolak bagaimana si reaktor nuklir ini ada dan sampah pembuangan reaktor nuklir ini ada di desa mereka ataupun di kota mereka. Itu terus dilakukan. Mau dikasih kompensasi tidak mau. Mau dikasih tempat pemindahan di laut dekat desa mereka tidak mau. Intinya mereka menolak seluruhnya terkait dengan sama. Tapi mereka tetap mau ada listrik. Nah, ini repotnya. Pemerintahnya tidak mau. Tidak tahu lagi harus melakukan apa. Karena salah satu energi listrik termurah adalah saat ini di dunia adalah dengan nuklir. Energi listrik. Kalau kita menggunakan energi terbarukan dengan turbin, angin, dengan arus laut itu masih mahal biaya investasi yang digunakan. Dan mampu mengenerate listriknya rendah gitu, dibandingkan dengan nuklir tadi. Itu tidak bisa di Prancis. Tapi di Finlandia itu terjadi dengan mudah. Lihat, di 2 negara yang berbeda dengan konsep yang sama, dengan masalah yang sama, di Finland terjadi dengan mudah. Kenapa? Karena rakyatnya dari awal sangat percaya dengan pemerintahnya. Sehingga ketika pemerintahnya bilang, saya akan menjaga keselamatan Anda, saya akan memastikan Anda selamat, dan seterusnya. Itu ada di nota rapat. Mereka setuju aja. Oke, siap, silakan. Nanti dikompensasi ya. Oh ya, silakan. Nanti kita kasih kompensasi ya. Di situ ada industri apa gitu kita taruh. Oh ya, nanti kita kasih kompensasi ya. Listrik Anda akan aman selama bertahun-tahun ke depan. Dan seterusnya. Dan itu ada di Finland. Beda sekali dengan yang dilakukan di Prancis gitu misalnya. Jadi dari itu bisa dilihat dari mana? Dari notula, cuma dari notula rapat. Jadi kebayang nggak kalau nanti teman-teman bikin KTTA misalnya, teman-teman dari repot-repot gitu, daripada pusing-pusing gitu, teman-teman pernah nggak kepikiran untuk ngambil notula rapat dari kebijakan tertentu misalnya? Oh, terkait dengan penyuluhan misalnya, kita balik lagi penyuluhan ya. Notula rapat di kantor itu bagaimana penyuluhan itu dilaksanakan. Jadi notula rapat itu berarti ada kepala kantor ada rapat, kepala seksi rapat terkait dengan penyuluhan pajak. Teman-teman bisa lihat ada yang diskusi apa, apakah mereka menelurkan sesuatu, maka mereka kebijakan ini akan mempengaruhi sana, berapa persen ini berdampak kepada wajib pajak gitu. Atau terkait notula rapat terkait dengan apa ya? Sekarang lagi ngetren. Oh, Omnibus Law. Bagaimana si DJP di kantor pusat dirijennya melakukan diskusi terkait dengan Omnibus Law, notula rapatnya. Saya pikir itu nggak akan sesusah ketika kita minta data wajib pajak ya, karena gitu. Karena rahasia-rahasia yang dilindungi oleh Undang-Undang KUP itu adalah Undang-Undang data wajib pajak, bukan rahasia negara atas notula rapat. Notula rapat adalah hasil diskusi dalam rapat tersebut terkait dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Dan itu menarik untuk misalnya teman-teman bisa menggunakan itu misalnya dalam sebuah penelitian yang teman-teman lakukan. Jadi tidak merely hanya berhenti pada data angka-angka jumlah penyuluhan yang dilakukan, penyuluhan di sana yang dilakukan. Enggak, teman-teman bisa expand lebih jauh gitu. Dan itu terbukti dengan yang teman saya lakukan tadi terkait dengan trust tadi. Bagaimana dia menyimpulkan berdasarkan notula rapat. Nah, yang dari baseline dari notula rapat tersebut, dia masuk menjadi ke proses berikutnya, yaitu semi-structured interview. Jadi setelah notula rapat, dia baru semi-structured. Baru dia menggunakan hasil yang dia temukan untuk berkonfirmasi, untuk mengkonfirmasikan kepada aktor-aktornya gitu. Jadi dia baru mengonfirmasikan pada perusahaan listriknya.
Baru dia mengonfirmasikan pada masyarakatnya yang diajak diskusi oleh pemerintah. Baru dia melakukan konfirmasi pada regulatornya di Prancis, regulatornya di Finland. Kenapa Anda bisa mampu melakukan ini gitu di regulator. Jadi proses ini menjadi proses yang menarik akhirnya penelitian tadi. Jadi penelitian itu jadi oh iya menarik ya. Jadi penelitian itu bukan hanya penelitian kuantitatif kita bertanya atau kualitatif kita bertanya pada orang merespon terus kita oh iya ya kita tulis ya gitu enggak. Ternyata ada proses di mana itu menjadi menarik. Bagaimana ini sesuatu ini bisa dicatat gitu, menarik untuk diperhatikan. Jadi bukan hanya berhenti di misalnya laporan pemerintah. Kalau saya kan cuma berada di titik mempelajari hasil putusan pengadilan gitu ya. Jadi akan sangat menarik sebetulnya kalau misalnya kita beranjak lebih dari putusan pengadilan, misalnya dari minuta di ketiga proses peradilan yang dilakukan. Kalau hasil putusan pengadilan kan hasil akhir dari proses pengadilan yang dilakukan, proses trial yang dilakukan gitu oleh hakim dan pengacara maupun dengan penuntut umum gitu. Kalau dari minuta kan proses day to day-nya gitu. Jadi menarik sekali itu mungkin kalau misalnya dilihat lebih jauh. Untuk kasusnya teman-teman ya mungkin menarik juga kalau misalnya teman-teman bisa mengambil dari minuta rapat yang ada di kantor, misalnya di objek penelitian teman-teman, bisa di kantor, di Pemda, di mana-mana. Ini mungkin resistensinya juga akan lebih sedikit mungkin ya untuk ngambil datanya. Oke, dan itu tadi domain publik juga mungkin ya, transkrip pidato minuta rapat mungkin agak bukan domain publik sih, tapi mungkin lebih levelnya mungkin lebih di bawah daripada data wajib pajak gitu ya kalau di DJP. Oke, risalah rapat tadi yang saya sudah sampaikan, korespondensi internal dan eksternal, memo, korespondensi mungkin agak lebih susah untuk kita dapat gitu ya karena biasanya email base-nya ataupun kita menggunakan surat-surat resmi dilakukan oleh pemerintah kalau misalnya konteksnya pemerintah. Jadi ini akan lebih susah gitu ya. Buletin perusahaan lebih mudah, laporan konsentrasi internal, penyataan perpajakan juga saya pikir lebih mudah. Nah, dari ketika kita baseline yang menggunakan dokumentasi, beberapa hal yang menjadi kelebihan tentunya adalah lebih murah dan cepat diakses pastinya gitu ya. Kebayangkan kalau misalnya kita kembali ke contohnya teman saya tadi terkait dengan trust tadi, kebayang bagaimana dia harus mengunjungi ke semua negara tadi, 3 negara tadi secara bersamaan untuk langsung semi-structure. Kebayang bagaimana dia susahnya mengekstrak datanya. Kalau dia tidak punya basis pegangan notula rapatnya sebelumnya. Jadi tentunya ini mempersingkat waktu, jadi membuatnya menjadi lebih murah dan selesai. Ketika riwayat peristiwa yang terlihat dan dapat dilacak, traceable sebetulnya. Jadi ini lebih traceable bagi kita. Kalau misalnya kita semi-structure interview, kalau kita menggunakan semi-structure interview, kita baseline-nya adalah hasil recording kan rapat, hasil recording yang digunakan. Terus kita bisa melakukan transcribing, tapi itu juga butuh effort, butuh biaya nggak sedikit gitu untuk melakukan transcribing. Dan itu meskipun dapat dilacak, tapi ya itu oral information pada dasarnya yang kita jadikan menjadi written information. Tapi ada beberapa hal yang diidentifikasikan sebagai kelemahan dari dokumentasi ini, gitu. Seperti keaslian, kredibilitas, keterwakilan, dan makna. Ini saya mau soroti adalah terkait dengan makna aja sebetulnya. Jadi ketika kita menggunakan notula rapat ataupun memo internal, itu pasti banyak bahasa teknis yang sebetulnya kita tidak pahami di saat itu gitu ya. Misalnya terkait dengan makna apa ya? Kalau misalnya di pajak terkait dengan apa ya? Kebijakan apa ya? Oh, kebijakan pajak internasional misalnya ya. Di pajak internasional misalnya ada terkait kebijakan CBCR misalnya. Teman-teman tahu nggak CBCR? CBCR, terus terkait dengan BEPS misalnya. Itu secara makna pasti bagi orang-orang yang rapat di situ nggak ada masalah. Tapi bagi orang yang membaca hasil notula rapat, tentunya ini jadi masalah. Ini apa ini CBCR? Ini apa ini BEPS? Atau tax relief gampang lah. Ini jadi menarik nih. Oh ya apa ya? Atau PPT misalnya.
principal purpose test, misalnya atau yang lain lah. Ini kan banyak tuh di satu titik, blek, wah di semua di rotor rapat itu. Nah itu membutuhkan effort yang lebih tinggi bagi kita untuk memaknai apa yang ada di dalam rotor rapat tersebut atau dalam memo tersebut. Nah itu butuh proses tambahan. Itu kenapa teman saya melakukan proses semi-structure interview setelah dia mendapatkan baseline yang cukup baik di Notula tadi. Begitu juga dengan teman-teman, mungkin bisa melakukan itu. Jadi setelah mendapatkan cerita dari Notula rapat atau bercerita dari hal-hal yang lain dari dokumen-dokumen di kantor tersebut, teman-teman bisa expand setelah itu menjadi di semi-structure-nya. Jangan langsung tahu-tahu jam semi-structure. Kan dari kemarin di proposal penelitian, teman-teman langsung datang, saya nanti akan semi-structure interview. Ya ntar dulu gitu. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita tahu lebih dalam terkait sebelum kita melakukan semi-structure. Ketika kita tahu lebih dalam, tentunya ketika kita mendefine pertanyaan yang akan kita berikan kepada informan, tentunya akan lebih detail dan lebih tepat sasaran gitu. Daripada kita datang tapi kita nggak tahu, cuma eksploratif doang. Gitu. Nah, ketika eksploratif doang, kalau kita nggak ready dengan jumlah tumpukan informasi yang nggak karu-karuan tadi, ya lewat. Kita nggak tahu lagi fokus dari penelitian yang kita lakukan pada dasarnya. Nah, itu penting sekali untuk kita sama-sama lihat lebih detail. Oke, terus ini penjelasan terkait dengan content analysis, teman-teman bisa baca sendiri nanti lebih detail. Kemarin sudah sempat kita bahas juga. Nanti akan saya share juga jurnal terkait dengan content analysis. Kalau nggak salah saya juga pernah share ya jurnal terkait dengan content analysis. Tapi nanti saya share lagi. Ada jurnal terkait dengan content analysis, beberapa hal yang bisa digunakan sebagai reference proses pelaksanaan content analysis. Saya baca saja ya, semua teknik mengumpulkan menganalisis isi suatu teks berupa kata, arti, makna, gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat dikomunikasikan. Kata, arti, makna yang mendasari, kalau kemarin saya tunjukkan di NVivo kan kita menggunakan variabel apa gitu. Jadi misalnya kebakaran, di kebakaran itu apa yang menjadi kebakaran? Itu ada api, terbakar, dan seterusnya. Karena kita lihat frekuensi dari huruf kata tadi. Analisis berupa mengungkap berbagai informasi di balik data yang disajikan di media ataupun teks. Nah, NVivo itu bisa, NVivo ya salah, saya jadi promosi. Content analysis bisa dilakukan kuantitatif analisis ataupun di kualitatif analisis pada dasarnya. Ketika kita ngomong kuantitatif analisis ya ngobrol terkait dengan frekuensi tadi Rizky Diarosanti. Oke, admit. Frekuensi terus di kualitatif terkait dengan makna yang ada di yang timbul tadi. Jumlah frekuensi suatu objek, teks, simbol yang sedang diamati, ini seperti ini contohnya. Nah ini jumlah frekuensi yang timbul, ini terkait dengan lowongan pekerjaan. Jadi frekuensi mana yang sering keluar gitu ya di lowongan pekerjaan tersebut. Jadi ada akuntansi, hukum, ekonomi, manajemen, teknik berbanding lurus dengan akuntansi. Jadi ternyata pariwisata, bangunan, bahasa Inggris, otomotif, ini hukum kurang menarik gitu ya, jurusan yang dibutuhkan oleh pasar tenaga kerja gitu. Jadi teman-teman ada di akuntansi kan, di akuntansi perpajakan ya, jadi cukup menarik nih, banyak orang yang butuh ternyata gitu. Sarjana itu SMA banyak dibutuhkan. Sorry. SMA jadi dibutuhkan. Saya nggak terlalu yakin nih kondisi ini. Mungkin untuk level-level pekerjaan yang normatif gitu ya, normal mungkin SMA mungkin banyak dibutuhkan gitu, bisa digunakan. Tapi untuk saat ini kayaknya untuk di level pendidikan tinggi juga pasti butuh
sarjana paling nggak diploma 1 ataupun diploma 3 ya secara teknik keahlian ya. Jadi teman-teman masih punya peluang. Ini cuma sampel, cuma contoh. Jadi menarik juga untuk diperhatikan. Oke, sedangkan di kualitatif mengungkapkan makna di balik teks atau simbol itu sendiri gitu ya. Terkait dengan materi tekstual, terus terkait dengan muatan nilai-nilai tertentu, pembentukan teks atau simbol tersebut gitu. Peneliti berupaya mengungkap makna realitas di balik teks dan simbol tadi. Jadi yang diteliti kalau di kualitatif, konteksnya kualitatif adalah teksnya itu sendiri yang betul kita lihat. Kalau tadi di kuantitatif kan kita ngomongin jumlah frekuensi ya. Kemarin saya sih gambarin kata apa yang sering nongol. Itu di kuantitatif. Di kuantitatif nanti bisa kita gunakan sebagai indikator misalnya. Kan tadi kita ngomongin indikator terkait dengan variabel tertentu misalnya. Kalau di kualitatif, tentunya adalah makna. Itu kenapa kita perlu berhati-hati, ini terimplikasi di mana gitu, di makna tadi. Gitu. Misalnya kayak tadi, kalau saya kasih contoh adalah terkait dengan kebakaran misalnya, yang disebut dengan kebakaran itu apa gitu. Kalau dalam konteksnya kebakaran lahan, ya tentunya kebakaran, api, lahan, terus apakah kebakaran yang disebut di sini adalah kebakaran terkait dengan kebakaran sampah gitu yang menyebabkan kebakaran lahan, atau kebakaran disengaja. Nah, ini melihat makna ini. Jadi dengan kita melihat makna ini lebih detail, lebih jauh, kita akan mampu mengidentifikasi terkait dengan hal ini secara lebih komprehensif. Itu kenapa dilakukan proses kualitatif analisis, di content analysis dengan jadi content analysis diterjemahkan sebagai analisis isi. Ya, ini ya nggak sepakat sih, tapi ya sudah, oke lah gitu. Jadi saya lebih prefer dengan menyebutnya content analysis gitu. Karena kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadi agak aneh, analisis isi. Gitu. Enggak juga sih. Oke, anyway, itu sih di analisis kualitatif. Contohnya adalah data primer, tweet yang berkaitan dengan amnesti pajak, tax amnesty. Oke, ini kemarin kalau nggak salah di bulan Desember saya sudah tampilkan ya terkait dengan tema analisis amnesti pajak ini dengan coding sheet yang di data Twitter-nya. Teman-teman bisa menggunakan crawling ya kalau misalnya menggunakan data Twitter. Itu kalau teman-teman mencari persepsi pajak dengan data internal gitu, dengan data media sosial mungkin juga sangat menarik tuh. Bagaimana? Oh, tapi teman-teman sudah pada memutuskan ya ininya. Tapi jika suatu saat nanti teman-teman melakukan penelitian, akan menarik juga tuh menekan metode crawling untuk mengidentifikasi apa sih perspektif masyarakat di media sosial terkait dengan pajak. Itu menarik banget tuh di crawling gitu ya. Jadi terkait dengan kasus-kasus tertentu ya. Jadi misalnya bagaimana PPh, terus bagaimana pelaporan, bagaimana kemudahan. Karena selalu dengan kalau kita bicara kepatuhan selalu bilang terkait dengan kemudahan, able to comply gitu ya. Jadi kemudahan untuk melakukan, untuk patuh gitu. Jadi gimana dia mau patuh kalau dia kemudahannya nggak tercapai gitu. Jadi, nah bagaimana kita menilai kemudahan? Biasanya kan orang pakai survei, gitu. Tanya ke wajib pajak. Tapi apa iya orang yang disurvei itu pasti orang yang tepat? Gitu. Karena orang yang disurvei belum tentu orang yang mau komplain gitu. Jangan-jangan. Nah, orang yang mau komplain pasti dia mencurahkan ceritanya di media sosial suatu saat ini. Kan banyak banget tuh orang nggak jelas, tahu-tahu naruh di Twitter, tahu-tahu naruh di Facebook, tahu-tahu naruh di Instagram, naruh nggak ya? Nggak juga sih. Instagram seneng buat foto-foto doang. Biasanya naruh di Twitter tuh hal-hal seperti ini. Taruh di sampah di Twitter, cerita apa gitu. Nah itu menarik tuh. Misalnya nanti diambil data crawling, terus kita bisa mengidentifikasikan, masukin di content analysis, lihat frekuensinya, wah menarik banget. Itu bisa kalau jadi bahan penelitian lumayan tuh, seru. Itu kira-kira sih. Terus kelebihan, tadi sudah ngomongin kekurangan, ini kelebihan, ini nggak pas nih sebenarnya flow-nya, tapi nggak oke lah. Hemat waktu dan tenaga dan biaya, oke. Itu pasti salah satu kelebihan yang make sense untuk di content analysis. Terus resiko kegagalan sama minim, nah ini yang saya mau highlight salah satunya.
Karena kalau kita bermain di content analysis, kita bermain dengan data yang ada, ready gitu. Kalau misalnya kayak saya, kan berarti data ready-nya adalah surat keputusan pengadilan. Selama saya bisa mampu mengumpulkan surat keputusan pengadilan, insya Allah aman. Kalau teman saya, selama teman saya mampu mengumpulkan notula rapat yang dia inginkan, aman. Karena di situ tidak ada risiko tahu-tahu orangnya nolak, nggak ada. Maksudnya nolak untuk diwawancara gitu. Atau ketika diwawancara orangnya nggak share informasi, gitu. Nggak ada risiko itu. Resiko itu terjadi ketika kita menggunakan semi-structure tadi, semi-structure interview misalnya, atau unstructured interview. Orangnya ketika dia bilang oke, tapi gitu kita wawancara, nggak ada apa-apa isinya wawancaranya. Semua wawancaranya bullshit semua, nggak ada apa-apa yang bisa kita gali di sana. Itu yang resikonya menjadi lebih terkontrol gitu, bagi kita. Selama kita mampu mengumpulkan datanya, dokumen sumbernya, insya Allah aman. Kalau kita mengumpulkan cuma angka-angka, begitu kita run, hasilnya kan jelek juga pasti. Belum tentu bagus gitu. Itu apalagi kalau misalnya datanya tidak normally distribute gitu misalnya. Ya, itu setengah mati juga itu bagaimana kita melakukan proses normalisasi. Terus tidak memiliki efek sosial karena objek bersifat pasif gitu ya. Ya itu tadi yang saya sampaikan. Dia nggak ada kemampuan untuk melakukan proses lanjutan gitu ya. Artinya kan datanya sudah terkumpul semua gitu. Dan itu posisinya data-data yang tertulis, written data. Jadi saya pikir pasti akan lebih controllable bagi kita sebagai penulis atau sebagai review, sebagai analis untuk melakukan apa yang kita inginkan terkait dengan berdasarkan data-data yang kita miliki tadi. Jadi itu salah satu kelebihan yang cukup menarik bagi saya. Right, kelemahan adalah validitas data, informasi yang digali sangat banyak, keterbatasan melakukan perekaman data. Iya sih, ini normatif banget sih. Informasi yang digali sangat banyak ini normatif banget, nggak mesti harus ini gitu. Nggak hanya content analysis gitu. Kalau misalnya kita pakai semi-structure juga datanya nggak karu-karuan banyaknya gitu. Terkait dengan proses interview dan yang lain-lain. Tapi pada dasarnya ini salah satu yang perlu untuk diperhatikan ketika kita memilih content analysis. That's all. Oke, saya pikir itu untuk hari ini. Saya banyak bercerita terkait dengan tadi Rizky Diarosanti udah masuk lagi ya? Sudah ada ya? Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah aman? Sudah bolak-balik tadi? Iya, Pak. Oke. Itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisis kuantitatif. Baseline yang mau saya sampaikan di analisis kuantitatif basisnya adalah kita bisa bermain dengan table and figure untuk bisa mempengaruhi pembaca. Untuk kita punya baseline yang cukup kuat untuk mempunyai argumen kita, gitu, mendukung argumen kita. Kita tidak mesti harus pakai inferensial untuk mendukung argumen kita. Nah, yang penting dari situ adalah bagaimana kita menyajikan data tadi. Data tadi itu cuma barang, data tadi itu cuma angka-angka. Tapi selama angka itu tidak mampu kita sampaikan menjadi informasi, di saat itulah kita menjadi miss-nya di sana. Terus yang kedua terkait dengan content analysis, teman-teman bisa menggunakan content analysis untuk salah satu alternatif untuk bisa lebih dalam untuk menggali gitu ya. Bisa pakai content analysis untuk kemudian semi-structure atau ya pakai content analysis saja gitu. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Dan beberapa hal di content analysis yang menonjol adalah salah satunya adalah ketersediaan data yang mungkin bisa lebih controllable dibandingkan dengan semi-structure interview misalnya. Saya kemarin banyak lihat di proposal semi-structure interview, tapi jumlah sampelnya juga cuma 4 atau 5 atau 6 orang gitu. Apa yang Anda harapkan dari 4 atau 5, 6 orang dengan konten yang belum jelas kenapa memilih dia gitu. Itu juga hal-hal yang perlu teman-teman perhatikan di saat-saat ini gitu. Tapi sebenarnya pasti udah mulai ya, udah proses mulai penulisan. Saya pikir itu hal yang teman-teman bisa lakukan di KTTA ini. Untuk minggu depan, saya akan banyak berdiskusi terkait dengan ketentuan di KTTA yang terbaru ya. Saya dapat
apa bentuknya, SE atau apa KMK. Nanti kita bahas lebih jauh di minggu depan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada di sana. Kalau saya bisa menemukan contoh-contoh yang menarik, nanti saya akan coba share. Tapi jika saya tidak menemukan, ya kita coba sama-sama baca saja ya. Kita diskusi bareng-bareng saja. Akan lebih menarik ketika kita sama-sama berdiskusi dan bukan hanya saya yang ngomong sampai 1,5 jam. Lama juga saya ngomongnya. Bentar, saya tutup kuliah dulu. Oke. Gagal simpan data. Sebentar. Oke. Bentar ya, ini kesalahan teknis nih. Oke, simulasi saja. Oke. Tutup udah. Yes. Oke. Oke, ya, saya sudah selesai di. Oke, itu yang bisa saya sampaikan malam ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, saya tutup. Halo? Izin bertanya, Pak. Oke, Mas Rizal, silakan. Mau tanya, Pak, bagaimana cara kita tuh buat tabel untuk mendukung argumen, tapi dari metode yang berbeda atau suatu batasan yang berbeda. Misalnya kayak yang tadi, Pak, kan yang tadi itu misalnya tentang kemiskinan tuh. Kalau misalnya orangnya penulisnya ngambil, misalnya data yang diperoleh itu diambil dari metode yang berbeda, angka kemiskinannya. Kan akhirnya batas kemiskinannya itu kan misalnya berbeda gitu, Pak. Misalnya karena metode itu tadi berbeda, akhirnya batas kemiskinannya tuh turun di tahun berikutnya. Nah, padahal misalnya orang yang apa ya? Sebenarnya tuh dia penghasilannya masih tetap segitu-gitu aja, tapi di tahun berikutnya tuh dia nggak masuk ke angka miskin tadi karena turunnya itu tadi. Padahal penghasilannya tuh sama. Terus misalnya kalau dikaitkan sama akhirnya kan kalau dikaitkan sama penilaian kinerja pemerintah misalnya, angka kemiskinannya turun nih, jadinya kinerja pemerintahnya bagus gitu misalnya, kan jadinya nggak relevan gitu. Gimana, Pak, cara biar kita tuh bikin tabel untuk dukung argumen kita, tapi dari metode yang berbeda itu tadi, Pak? Yap, tadi sudah saya sampaikan ya di angka kemiskinan tadi. Itu kan triggernya, trigger untuk kita mencari tahu apa yang menyebabkan ini berbeda gitu. Nah, biasanya kalau kita lihat teman-teman lihat Mas Rizal lihat di BPS misalnya, ketika BPS melakukan penelitian, dia melakukan penelitian datanya itu di data BPS. Ketika dia merubah metode, dia pasti akan menyebutkan metodenya berubah. Perhatikan di BPS. Di BPS itu ada angka, ada data-data angka, tapi di dalam data-data angka itu nanti ada penjelasan. Untuk tahun sekian, dia akan merubah datanya. Seperti ketika kita ngomong pengukuran GDP, PDB itu loh. PDB dengan harga konstan. Harga konstan itu berubah tuh. Harga konstan tahun 2000 dan harga konstan tahun 2005. Dia nyebut tuh titiknya berubah 2005 dan 2000. Nah, angkanya tentunya akan mengikuti cerita ini. Gitu. Nah, ketika angkanya memang inkonsisten tadi, ya teman-teman nggak bisa ngomong apa-apa. Ya teman-teman cuma bisa memberikan notifikasi di sana bahwa memang ada perubahan metode pengukuran di titik ini. Teman-teman harus jujur dengan memberikan notifikasi tadi. Itu kenapa biasanya peneliti akan ngambil dalam frame yang metode pengukurannya sama. Misalnya, kalau misalnya dia pakai GDP dengan harga konstan, dia akan reluctant, dia akan lebih males untuk ngambil GDP dengan harga konstan ketika ada harga konstan yang baru di 2005. Jadi dia pasti ngambil frame-nya 2001 sampai 2004. Dia nggak mau ngambil frame harga konstan 2005. Kenapa? Ketika dia ngambil harga konstan 2005, ini jam datanya. Dia nggak mau. Dia pasti di titik itu doang. Nanti harga konstan berikutnya dia akan pakai 2005 ke berikutnya. Beda dengan harga berlaku. PDB dengan harga berlaku. PDB dengan harga berlaku, dia akan memperhatikan tingkat inflasi di tahun itu. Itu kita nggak peduli itu, ambil aja semua. Karena dia harga ini berlaku yang berlaku. Tapi jeleknya adalah harga PDB ini bias dengan inflasi. Nah ini tergantung akhirnya. Yang peneliti bisa lakukan adalah
kita mendisclose perbedaan metode tadi. Kita memberitahukan bahwa ada perbedaan metode. Di Semeru tadi, di penelitiannya Semeru, dia menunjukkan, saya belum baca lebih detail ya, tapi nanti teman-teman bisa baca lebih detail. Apakah memang ketika tingkat kemiskinan tadi berbeda, penilaiannya terkait dengan berapa dolar sehari tadi, itu didisclose nggak sama Semeru? Saya nggak tahu. Kalau Semeru itu tadi ngambil datanya dari BPS, apa BPS-nya disclose nggak? Seharusnya pasti disclose. Gitu sih Mas. Jadi nggak usah terlalu takut dengan apakah nanti saya metodenya nggak bisa digunakan. Enggak. Yang penting adalah datanya diambil dari source yang bisa dipercaya. BPS, Bank Indonesia. Jangan dari data-data yang teman-teman nggak bisa bertanggungjawabkan. Kalaupun metode pengambilannya berubah, metode pengukurannya berubah, bukan pengambilan, metode pengukurannya berubah, kita tidak ikut bertanggung jawab di sana. Kita cuma ikut bertanggung jawab untuk mendisclose, untuk memberitahukan pada reader, pada pembaca bahwa memang ada perubahan metode di sana. Itu sih Mas Rizal kalau saya. Jangan terlalu khawatir dengan itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, kira-kira itu teman-teman. Tadi saya sampaikan kalau teman-teman pengen berdiskusi dengan saya terkait dengan inferensial, monggo saja, tapi saya tidak ajarkan di sini. Artinya teman-teman bisa diskusi private, bisa diskusi bertanya, artinya bertanya saja ke saya, tidak masalah. Nanti kalau saya akan ada waktu saya akan menjawab sebisa saya. Karena untuk yang saya sampaikan di kelas, tentunya saya harus sesuai dengan metode, sesuai dengan yang disepakati oleh para tim dosen, yaitu deskriptif kuantitatif, statistik deskriptif, salah. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Tetap sehat ya teman-teman. Indonesia sekarang lagi banyak nih, hampir 9.000. Wow, ada yang main petasan juga nih, salah banget deh. Indonesia lagi 9.000, jadi stay at home. Saya minggu depan juga disuruh hampir 30% di rumah, jadi kebanyakan saya di rumah nih. Yes. Jadi tetap semangat, tetap sehat, jangan ikut-ikutan yang aneh-aneh. Pakai masker tuh, penting tuh. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.